بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد ولهما عن عائشة رضي الله عنها dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah bahwa manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Ma ya'rabu adzaban ya salih. Syaddun nasi adzaban. Ma ya'rabu adzaban. Tamyiz barakallahu. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Alladzina yudahi'una bi khalqillah adalah mereka yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antaranya bahwa azab pada yaumul qiyamah bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan siksaannya ringan, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikan syafaat kepada pamannya Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Maka diringankan azabnya dalam keadaan dia berjalan dengan terompahnya, maka otaknya dan kepalanya mendidih disebabkan karena panas dari api neraka tersebut, waliyadzubillah. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang diberatkan siksaannya dan dilemparkan ke dalam jurang dan dasar neraka, seperti orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa mereka fid darkil asfal, di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Maka azab berbeda-beda. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang diharamkan yang siksaannya paling keras pada yaumul qiyamah adalah orang-orang yang melakukan mudahat khalqillah, orang-orang yang menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menandingi ciptaan Allah, apakah dengan membentuk jasad
seperti patung-patung dan berhala-berhala yang padanya terdapat ruh, membuat patung manusia ataukah membuat patung dari hayawan, maka ini termasuk jenis mudahatu khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah dalam bentuk mewarnai, melukis, menggambar sesuatu yang padanya terdapat ruh. Maka semuanya ini termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Dan di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa para musawwirun, orang-orang yang membuat gambar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan siksaan yang paling keras, yang menunjukkan bahwa perbuatan ini min kabairiz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara sekian dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama telah mendefinisikan makna dari dosa besar tersebut, yaitu dosa-dosa atau larangan-larangan yang apabila disebutkan balasannya di akhirat berupa siksaan, ataukah disebutkan hadnya di dunia, hukum hadnya di dunia, atau disebut bahwa pelakunya dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man fa'ala kada wa man fa'ala kada. Allah melaknat siapa yang melakukan ini dan itu. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang minum khamar dan yang berhubungan dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang memakan riba dan yang berhubungan dengannya. Maka ini semua termasuk dalam jenis dosa besar. Dan sebagian ada yang membatasi jumlah dari al-kabair tersebut. Walhasil, bahwa apa saja yang disebutkan dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka yang demikian itu termasuk dalam dosa besar. Seperti di dalam hadis ini yang menjelaskan tentang al-musawwirun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dengan azab yang paling keras pada yaumul qiyamah, disebabkan karena mereka membuat gambar-gambar untuk menandingi dan menyaingi, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara mereka ada yang mengatakan bahwa saya tidak membuat itu untuk menyaingi dan menyerupai ciptaan Allah, bukan maksud saya untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya sekedar melukis, ya, kemudian dijadikan sebagai karya seni biasa. Tidak ada maksud tertentu. Disebabkan karena ini adalah hobi saya, ini adalah kebiasaan saya, bukan maksud saya untuk menyaingi. Maka kita katakan pada mereka bahwa illat yang terdapat dari perbuatannya itu telah ada. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membuat hal tersebut? Tidak dikembalikan pada niat, tapi dikembalikan pada amalannya. Bahwa apabila seorang menggambar, maka telah terdapat illat padanya.
yaitu al-musyabahah, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah ditakrir oleh para ulama al-usul anna al-hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, bahwa satu hukum itu berputar bersama illatnya, ada atau tidak. Selama illat itu masih ada, maka termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Sehingga yang dilarang bagi seorang tatkala dia telah mengamalkan perbuatan itu, sekedar dia mengamalkan walaupun tanpa ada niat sama sekali, maka sungguh dia telah termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kemudian beliau berkata rahimahullah, walahuma an Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang menggambar, melukis, membuat patung dengan sesuatu yang padanya terdapat ruh, maka dia di dalam neraka. Dan kul salah satu di antara lafaz yang memberi faedah istighraqiyah, memberi faedah umum. Setiap musawwir finnar, setiap yang menggambar itu di dalam neraka. Maka ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang sangat keras bagi mereka yang membuat gambar-gambar. Hendaklah kita berhati-hati dan berusaha menjauhi hal-hal yang seperti ini, kecuali dalam kondisi hajah, kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita yang kita tidak mampu untuk menghindarinya. Maka insyaallah ta'ala dimaafkan dalam perkara-perkara yang demikian. Namun kalau tidak ada hajah, kemudian kita membuat gambar, maka hendaknya kita hindari. Disebabkan karena keumuman ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, setiap yang melakukan taswir itu dalam neraka. Hadis ini dijadikan dalil oleh kaum Mu'tazilah, demikian pula Al-Khawarij, yang berpendapat bahwa ahlul kabair mukhalladuna finnar, para pelaku dosa besar mereka itu dikekalkan di dalam neraka. Dan tentunya ini adalah pendalilan yang tidak pada tempatnya. Naam, dalil sahih wal istidlalu batil, sisi pendalilannya batil, tidak benar. Sebab hadis-hadis yang mutawatirah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sharih, sangat jelas sekali menunjukkan kebenaran i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bahwa ahlul kabair, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, maka mereka tidak dikekalkan dalam neraka. Dan adapun hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya seperti ini adalah ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap mereka-mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Dan mungkin saja sebagian mereka keluar dari keumuman itu karena adanya pencegahnya, ataukah tidak memenuhi persyaratan-persyaratan,
sehingga tidak termasuk dalam keumuman. Sama halnya tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam melaknat seorang yang minum khamr, la'anallahu syaribal khamr. Dan ini bentuknya umum, siapa saja yang minum khamr maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ada salah seorang sahabi yang dia terjatuh dalam kemaksiatan ini dan dia minum khamr. Naam. Lalu kemudian ada sebagian dari para sahabat yang melaknatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu melaknat dia, karena sungguh dia telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan mani' yang mencegah dari dilaknatnya seorang tersebut secara ta'yin. Naam. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah mereka sepakat dan tidak terjadi khilaf di antara mereka bahwa orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Namun terkadang di antara mereka ada yang mendapatkan syafaah, sehingga yang semestinya mereka akan diazab, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan ataukah tidak mengadab mereka disebabkan karena syafaat, ataukah tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam kurun waktu tertentu lalu kemudian dipercepat dengan sebab syafaat. Dan ahlul kabair kalaupun mereka masuk ke dalam neraka maka mereka tidak dikekalkan di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin fin nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Akan dijadikan baginya, bagi setiap gambar yang dia buat itu ada jiwa atau ada ruh, yu'azzabu biha fi jahannam, yang dia akan disiksa dengannya dalam jahannam, dalam neraka. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dibuat oleh seorang yang membuat surah, yang membuat gambar, maka gambar-gambar yang mereka buat itu akan menyiksa mereka. Akan menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Waliyadu billah. Walahuma anhu marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh keduanya dari beliau pula. Dari siapa ini, akhwan? Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikh. Barang siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan padanya ruh, dan dia tidak akan mampu meniupkan ruh padanya. Nah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan makhluk. Naam, yang menciptakan ruh. Adapun hamba, naam, tidak akan mampu melakukan itu. Ya. Keilmuan mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas, dan mereka tidak akan mampu untuk menciptakan sesuatu seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Barakah, dan Allah sebaik-baik pencipta. Manusia bisa menciptakan sesuatu, tapi ciptaan mereka terbatas berdasarkan keilmuan mereka. Naam. Ya. Walaupun mereka berusaha untuk sesempurna mungkin, tidak akan menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang mereka ciptakan, ya, dengan apa yang mereka katakan sebagai kecanggihan teknologi, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Mana yang lebih canggih dengan ciptaan Allah? Seorang manusia dengan gerakan mereka yang lentur, Masya Allah, ya. Beda kalau diciptakan oleh manusia sendiri, ya. Walaupun mereka berusaha semaksimal mungkin, coba lihat hasilnya. Hal yastawiyani mathala, apakah sama antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia? Sama sekali tidak. Ya, ciptaan manusia terbatas dengan kemampuannya, dan itu pun mereka sudah berbangga diri, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai menyombongkan diri dengan ciptaan-ciptaan mereka yang sungguh sangat lemah. Kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat buruk. Apa yang mereka buat, apa yang mereka ciptakan. Anggaplah misalnya seperti robot, ya kan, yang mereka ciptakan, yang mereka sudah berbangga dengan itu. Tapi coba lihat gerakannya, terbatas, ya, kaku, iya kan. Nah, tidak seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hendaklah manusia jangan menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang hendak menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan siksaan, yang mereka akan diberikan beban yang mereka tidak akan mampu melakukannya. Diperintahkan untuk ditiupkan padanya ruh, dan mereka tidak akan mampu melakukan itu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan ruh, yang meniupkan ruh pada makhluk. Wali Muslimin an Abil Hayyaj, dan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abul Hayyaj, qala li Aliun, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maukah aku mengutus engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusku? Tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutusku, maka beliau pun mengatakan, sebab Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an ke Yaman setelah dibagikannya ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada perang Hunain. Naam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada mereka di Makkah pada Hajjatul Wada'. Maka pada saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus Ali bin Abi Talib untuk menyampaikan dakwah ke Yaman. Maka di antara wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam pada beliau radhiyallahu ta'ala an, alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah, yaitu jangan engkau meninggalkan satu surah, jangan engkau meninggalkan satupun patung atau gambar, melainkan engkau menghilangkannya. Engkau menghilangkannya.
Dan tidaklah engkau meninggalkan ada satu kuburan yang ditinggikan, melainkan engkau ratakan. Naam, seperti kuburan yang lainnya. Maka di dalam hadis ini, para ulama menjadikannya sebagai dalil bahwa as-surah haram. Demikian pula ikhtina'us surah haram. Mengoleksi, menyimpan gambar. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, tidaklah engkau meninggalkan suatu surah melainkan engkau hilangkan. Menunjukkan tidak bolehnya surah itu disimpan. Tidak bolehnya surah itu dikoleksi atau dijadikan sebagai kenang-kenangan, disimpan di album, ataukah dipajang di rumah-rumah dari gambar-gambar yang padanya terdapat arwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk menghilangkannya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, beliau memerinci berkenaan tentang hukum mengoleksi gambar, dan beliau membagi tentang hukum mengoleksi gambar tersebut menjadi 6 bahagian. Bahagian yang pertama yaitu seseorang yang mengoleksinya dalam rangka untuk mengagungkan si pemilik gambar tersebut, mengagungkan dan memuliakan yang digambar. Apakah dia memiliki sultan, dia memiliki kekuasaan, atau memiliki tanda kehormatan tertentu, atau ilmu tertentu, atau ibadah tertentu, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Dan para malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di situ terdapat gambar, demikian pula anjing. Dan dikhawatirkan yang demikian ini akan menjerumuskan ke dalam perbuatan kesyirikan. Sebagaimana yang kita ketahui, asal terjadinya syirk fil uluhiyah disebabkan karena mereka mengagungkan dengan cara membuat patung-patung. Naam, sebagai kenangan mereka, disebabkan karena mereka merasa kehilangan dengan orang-orang mereka muliakan. Sama seperti keadaan kaum muslimin sekarang ini. Tatkala ada seorang pahlawan yang mereka anggap sebagai pahlawan meninggal, maka mereka membuat monumen dan membuat patung mereka. Naam. Siapa ya ikhwan yang di Surabaya itu? Patung apa itu ya ikhwan? Yosudarso. Nah, dianggap pahlawan karena apa? Arek Surabaya. Apa? Membebaskan Irian Barat. Nah, khairan insyaallah. Atau apa lagi ya ikhwan? Jenderal Sudirman, atau patung Diponegoro dan lain-lainnya. Nah, ataukah mereka memiliki ilmu? Mereka memiliki kemuliaan tertentu, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mengarang-arang patung gambar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dalam keadaan Ali bin Abi Thalib memakai kutrah
dikasih apa itu? Iqal, kayak orang Saudi sekarang. Ya. Lalu jenggotnya rapi gitu. Dicukur apa? Nah, dirapikan. Nah, itu buatan Syiah itu. Buatan Syiah. Dan mereka menganggap itu adalah wajahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini batil. Ya. Muncul juga ya mungkin ini merupakan apa? Pembalasan dari perbuatan mereka, orang-orang Syiah, dari kalangan orang-orang bodoh untuk menyaingi kaum Syiah, ingin juga mereka munculkan gambar-gambar Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Ya, dan itu masyhur di beberapa rumah terlihat itu ada gambar Abu Bakar As-Siddiq. Entah mereka ambil dari mana? Umar bin Khattab. Nah, saya kurang ingat apa mereka semua berjenggot. Jangan-jangan ada yang cukur jenggot di situ. Nah, Allahul musta'an. Entah mereka ambil dari mana? Ya, atau gambar orang-orang dimuliakan dari mereka-mereka yang dianggap sebagai wali, yang memiliki jah, memiliki ilmu. Nah, bahkan ada satu gambar, koleksi gambar yang ya di situ terpampang semua daftar para wali beserta foto-fotonya semuanya, ya, dengan berbagai macam bentuk sorbannya. Ada wali kutub utara, ada wali kutub entah dari mana lagi, ya. Nah, wali terakhir sekarang sudah mati. Wali terakhir, entah mungkin nanti ada wali berikutnya. Nah, belum lama ini sudah mati. Baik. Nah, ini semua bentuk-bentuk at-ta'zim yang diharamkan. Nah, yang kedua, mengoleksi gambar-gambar hanya sekedar untuk memandangnya, ya, dan merasa enak untuk dipandang. Merasa enak untuk dipandang. Jadi hanya sekedar dipandang begitu. Nah, ya, tidak ada kelebihan tertentu. Ya mungkin itu foto keluarga, nah, lalu dipajang, ataukah foto temannya dan semisalnya. Maka yang demikian ini pun haram, tabliğ. Sebab ini akan menimbulkan fitnah yang akan menyebabkan rendahnya akhlak mereka. Jenis yang ketiga, mereka mengoleksi foto tersebut dalam rangka untuk kenang-kenangan, ya, dalam hari tertentu, ya, acara tertentu, acara walimahan lah. Nah, suami istri disanding lalu kemudian difoto, ya, kondisi perkawinan semuanya difoto. Nah, dari injak telurnya sampai ke kursi perkawinannya semuanya difoto, dimasukkan ke album tertentu, jadikan sebagai kenang-kenangan. Ya, suatu saat mungkin mereka tua ingin mereka lihat lagi masa muda mereka. Yang demikian ini pun haram. Nah, sebabkan karena keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Jenis yang keempat, ya, bahwa dia mengoleksi foto-foto tersebut bukan karena menginginkan foto itu sama sekali, ya, bukan karena menginginkan foto tersebut, akan tetapi yang mereka inginkan adalah makalah-makalah yang terdapat di satu lembaran-lembaran yang di situ ada fotonya. Dan bukan maksud mereka adalah foto tersebut. Bukan maksud mereka gambar itu.
Tapi yang mereka maksudkan adalah makalahnya, tulisannya misalnya. Ya seperti koran, ya, majalah. Nah, ya, yang di situ mungkin ada pembahasan yang penting. Maka yang demikian ini kata beliau tidak mengapa. Sebab gambar tersebut bukan itu tujuan mereka. Bukan itu tujuan mereka. Akan tapi kalau mereka mampu menghilangkannya, maka ini lebih utama. Kalau mereka mampu menghilangkannya, maka di sini juga ya membawa kepada kita tentang hukum membeli sesuatu yang di sana terdapat gambar. Ya, misalnya kita ingin beli koran, nah, ya, atau yang semisalnya, apakah yang demikian itu boleh? Sementara di situ ada gambar-gambar. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah tulisannya, karena mungkin ada tulisan penting, ada makalah penting yang ada di situ, yang dimaksudkan adalah tulisannya, tidak mengapa. Karena suar yang ada dalamnya itu laisat maqsudah bidzatiha. Bukan itu yang dimaksudkan. Akan tetapi kalau dia membeli koran itu karena memang menginginkan gambarnya, ya, karena menginginkan gambarnya, dan yang dia maksud adalah gambar yang ada di situ. Seperti misalnya ada suatu kejadian mungkin, nah, lalu kemudian dia ingin beli koran untuk melihat koleksi-koleksi gambar yang ada di koran tersebut. Yang dia maksudkan memang untuk melihat itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka demikian pula ya kawan, dari seluruh barang-barang yang di sana terdapat gambar, seperti sabun misalnya, kita tidak menginginkan gambarnya, ya terpaksa kita beli karena kita butuh, karena kita membutuhkan sabun tersebut yang dimaksudkan adalah sabunnya, maka ini hukumnya boleh. Kecuali kalau antum membeli sabun misalnya, dan antum beli sabun itu karena melihat gambarnya cantik, ya, gambarnya menarik, maka ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kemudian bahagian yang kelima, mengoleksi gambar-gambar yang pada hakikatnya gambar-gambar tersebut dihinakan gitu. Diletakkan pada tempat-tempat yang hina, ya, yang diinjak misalnya. Nah, di situ ada gambarnya. Nah, ataukah sampah, jadikan sebagai sampah. Nah, atau kata beliau di sini suatu yang ditiduri. Nah, yang ditiduri. Termasuk diantaranya ini tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk berbaring, yang di situ ada gambarnya. Nah, ya, ataukah yang diinjak, seperti apa itu, pembersih kaki, alas kaki, yang di situ ada gambar, maka ini jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, tidak mengapa yang demikian. Dalam rangka untuk imtihan, ya, menghinakan gambar tersebut.
Kan tetapi wallahu a'lam bishawab, al-afdal ya tentunya ditinggalkan. Karena termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula perkara yang diharamkan adalah gambar-gambar yang ada pada pakaian. Ya, ada pada pakaian anak kecil, pakaian orang dewasa. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, pakaian dalam ataukah pakaian luar. Juga perkara yang diharamkan. Ya, seorang mengoleksi gambar, lalu kemudian ditempelkan di pakaian-pakaian tersebut. Dan merupakan satu hal yang menunjukkan kejahilan al-hizbiyun. Tatkala mereka menyanjung seseorang, ketika mereka menokohkan seseorang, maka mereka mengambil kesempatan dunia mereka, dan itu adalah perkara yang diharamkan dengan memasyhurkan baju-baju kaos yang diberi gambar tokoh-tokoh tersebut dari kalangan ahlul bid'ah, seperti pakaian yang bergambar Usama bin Laden, atau pakaian yang bergambar apalagi ikhwan, Hakim, Naam, tokoh sekuler dan yang semisalnya. Maka ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang keenam, mengoleksinya karena kita membutuhkan, ya, hal yang terpaksa, kebutuhan yang mendesak, yang tidak mungkin kita berlepas darinya. Yang demikian ini diperbolehkan dan tidak ada dosa bagi yang melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dalam agama ini ada kesempitan. Seperti KTP, atau seperti SIM, paspor, yang kita tidak bisa terlepas darinya. Demikian pula mata-mata uang kita, yang hampir tidak terlepas dari yang namanya gambar. Imma gambar orang, imma gambar hewan. Ya, sementara kita membutuhkannya. Sementara kita sangat membutuhkannya. Maka yang demikian ini insyaallah ta'ala tidak mengapa dan tidak termasuk dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena hajah. Disebabkan karena hajah, dan sebagiannya adalah darurah. Wad-daruratu tubihu al-mahdhurah. Hal yang darurah itu membolehkan perkara-perkara yang asal hukumnya haram. Sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.